Lu lanjut ya. Gua mau kencing dulu. Terus lanjut. Sama, gue juga mau keluar dulu bentar. Mereka ini. Yang punya acaranya cabut semua. Tahu goblok emang ya. Gue jadi ngomong Yang apa punya acaranya nih? cabut Anjir. semua. Woi. Gue ngomong sama William aja kali ya. Martin udah join belum sih? Oh deh. Halo, hai. Ya, lanjut. Hai Sama Martin. gue. Terus. Jadi kayak misalnya si Pak Ketu ini dia memang langsung megang gua katanya pas sebagai pembimbing. Gua nggak bakal nyentuh lu katanya. Gua cuma ngebimbing aja, kasih nasihat. Oke. Oh, pembimbing lu adalah ketua lu sendiri? Iya. Betul. Semua pembimbing, semua di bagian yang di bawahnya dia, semua sub-sub itu, pembimbingnya dia sendiri? Enggak. Dia ngebimbing gua olahraga. Wakil satu ngebimbing bagian ini, bidang ini. Wakil 2 bidang itu, gitu kan. Tapi kalau misalkan pembimbing sama kayak ketua itu jadi bakal ada konflik kepentingan dong, bisa jadi. Nah itu, apa maksud gua kayak apa? Bahasanya apa sih, Will? Apanya nih? Kalau dia megang 2 role yang. Iya, maksudnya itu kan 2 role yang strategis gitu loh. Yang satu kan maker, yang satu checker gitu loh. Kalau dua-duanya dipegang dia ya nggak bakal jalan tuh nama istilah maker dan checker. Bentar, sorry gue potong. Tian, lu jangan asal sebut nama lagi ya, gue gampar lu. Gue gampar beneran. Ups. Pikiran gue gampar lu. Sebut merek apa sih? Gue nggak sebut merek apa-apa loh. William, kalau mau ketawa, tawa aja, Will. Jangan tahan. Muka lu merah, Will. Ledak nanti pala lu. Tangkap jabatan maksudnya. Tangkap jabatan itu dia, Will. Tepat sekali, 100.000 untuk Anda. Mana duitnya? Nanti ya, dipotong biaya admin sama biaya pajak. Oke, lucu Valden. Terima kasih. Terus Ya begitu. ya begitu apa? Gua nggak denger tadi lagi. Oh, Ya iya. udah, terus. Jadi ada pembimbing untuk ngebimbing bidang-bidang ini. Gitu. Si Pak Ketu ini ngebimbing bidang gua. Gitu. Martin udah diajak ngobrol belum? Udah. Mana? Ngobrol apa? Udah lah ya, nggak usah diajak ngobrol ya, si anjing nih datang telat lagi. So asik datangnya so asik. Ngambek loh. Jadi udah gue marahin. Cuman katanya gue nggak boleh sebut merek ya. Emang lu ngobrol terabas terus. Gue bingung anjing editnya. Katanya nggak mau diedit. Iya dong, gue nggak ngomong apa-apa dah, nggak sebut merek lagi. Gitu dong. Jangan Gitu begitu dong. lah, Tin. Gitu. Tin. Nah, Lu dulu aktif di gereja kita kan? Oh iya aktif nih. banget dong. Salah satu senior kita ini. Senior gua sama William, bukan. Senior gua sama William. Lu kenapa memutuskan untuk cabut, Tin? Bukan cabut dong. Kalau ngomong bedain antara cabut atau ya gue nggak dibutuhkan gitu aja sih. Aku tidak dibutuhkan. Gue mau flashback doang. Bukannya ada fase ketika lu menghilang, lu pindah ke gereja apa gitu di daerah dekat-dekat. Oh Jadi iya. sebenarnya gini. Jadi Iya. gue bikin Gara-gara klarifikasi. Gini. Sorry gini. Jadi itu real story-nya adalah jadi kenapa itu bukan karena itu juga, cuma karena satu gini, gue nggak enak sama anak-anak Mudika. Kenapa? Karena waktu itu pas zaman Jambore 2009 ya ada kasus lah. Apa udah pada tahu belum sih semua? Apa yang lu mabok? Ya, itu kan sebenarnya Bukan salah gue, bukan salah gue. Itu Lu yang negak terus ya. Enggak, itu. Ya, Lu SMP waktu itu ya, Tin ya? masih SMP, gue SMP 3 gila. Gue udah bilang, Tin. Lu yakin aman? Aman ya, gue udah biasa sama kungkung gue, anjing. Minum, ngejoprak. Jadi maksud gue yang gue enak itu adalah ke anak-anak CI-nya si perlengkapannya kan tuh langsung dibacotin tuh sama ketua Mudika sama ketua acara sama ketua Mudika juga. Gue jadi nggak enak juga kan kayak setelah kelar itu kan sempat pada istirahat semua kan. Nah gue pikir tuh kayak gue mikirnya begitu udah mereka pada ngumpul ya mereka juga nggak nyahi gue nggak ngerti kayak gue juga gue pikir lah mungkin pada kesal sama gue kali gak gue jadi udahlah gue nggak gitu balik lagi main-main ke jago BHK lagi. Dan kebetulan gue dekat waktu itu kan pacaran sama anak-anak sama cewek yang anak kerja TRI juga, jadi kebetulan sering sama juga. Cuma sebenarnya ya kalau misalkan lu pada maksudnya tapi kalau misalkan kayak acara-acara
kalau acara putra altar pun tes masuk gak? Masuk, Oke, Masuk, masuk. Iya, iya. Yang acara putra altar pun gue tetap datang gitu. Misalkan acara misal putra altar ulang tahun HUT PA atau acara kita ada ngumpul-ngumpul, ada camping yang biasa ini tanggal 25 26 itu kan kita selalu camping kan. Itu pas gue Iya, selalu datang bersama. gitu. Tapi memang maksud gue bukan memang setahu gue setelah Jambore kita udah nggak gitu ada banyak acara di OMK ada nggak sih kayak udah mulai pada menghilang semua. Iya. Iya berarti bukan salah gue dong. Berarti bukan salah gue. Ya udah, Emang bukan salah lu, Kenapa siapa yang ngomong ya? salah lu? sabar. Habis bapak yang di bawah ini yang apa tuh si Jajang Suhendra ini ngomong katanya. Gue denger enggak lu pindah, gue nggak pindah ya memang tiba-tiba acaranya nggak ada aja. Tapi Tin, Iya, momentumnya pas aja. Pas Momentumnya aja. pas. Iya. Apa Ini Will? jadi- Apa Will? Enggak, gue mau nanya ke Martin. Dia masih Katolik. Wah, kalau Anda ngomong gitu, Anda mesti baca, Anda nonton video yang sebelumnya. Gitu, Wah. Pak. Gitu dong. Ikutin Iya. dulu dong. Karena saya nonton, makanya saya nanya. Martin udah nggak Katolik, Enggak. Katolik dia. Enggak. Nyembah Dia stiker pindah semut sana, WC sekarang. Anglikan Gua apa-apa gini. gitu. Gua Katolik. Cuman gua Sik. cuman minggunya gue sering pelayanan nyari duit, Pak. Ya kalau nggak nyari duit, bang gue Katolik. Terus lu terakhir aktif kapan, Tin? Mau di gereja BHK atau Tere? Gue terakhir aktif itu udah lama banget. gereja aja. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aktif mungkin 2000. Pokoknya pas gue SMA ya. Berarti gue terakhir SMA 3 2013. Terus 2013 itu kebetulan gue juga udah mulai aktif pelayanan musik di gereja Kristen. Mostly-nya. Gue pelayanan Kristen. Kayak ya to be honest aja gitu. Maksud gue ya gue merasa musik gue juga di Katolik enggak gitu terpakai lah. Karena kan memang nggak mungkin dong main musik ngeband janjing di Katolik nggak mungkin kan. Orkes juga Mungkin. jarang itu pun juga mungkin. hari-hari biasa. Mungkin karismatik dong. Mungkin Enggak, tegur. Karismatik dong. Jangan di gereja lah. Kan yang tololnya orang-orang kita kan mereka manggil elu untuk ngisi acara di gereja. Betul. Padahal kan kalau misalnya peranan lu itu kan bisa dipakai buat kayak misalnya lu demen apa nih? Lu demen band pop gitu. Ya Gua kita demen bikin aja cewek organisasi gimana? band. Oh, jadi kita main cewek bisa. Enggak, Tin. Enggak begitu, Tin. Enggak begitu. Gimana, Oke. Tin? Tong lah. Lu ngomong-ngomong lu demen main cewek, ini kan gak gue edit ya, muka lu gede-gede. Oh anjing. iya. Ya udah lah, daripada main cowok. Kayak Ya lu ya susah dapet cewek sendiri lah si goblok kan. apalagi pastor banyak yang pedofil kan gue udah gede. Aduh. Itu di luar sana, Tin. Di Di sini luar tuh nggak ya, ada. iya. Nggak ada yang kita tahu. Nggak Ya, ada kan. Ya. Oke lanjut. Kagak maksud gue kan kayak misalnya lu bilang kayak lu nggak dibutuhkan karena musik lu itu nggak sesuai dengan gereja Katolik. Enggak juga anjing. Ini gue enggak sih jadi apa ya? Mungkin ya memang momennya aja bahwa ya gitu dong. Kita kan setelah Jambor itu kita anak-anak OMK udah mulai pada vakum sih. Maksudnya pelan-pelan gitu. Dan kebetulan memang di gereja-gereja lain itu juga acaranya banyak gitu. Gue sih ngalamin juga tuh gue pelayanan main musik bersama anak-anak Mater Teresia. Kita keliling Dekenat. Terus Mulai dari Dekenat 1, Dekenat Barat 1, Barat 2, ke pusat, ke timur, selatan, semua gue udah pernah keliling dah. Itu gue sempat ngalamin tuh tahun 2000 sampai 2010 sampai 2013 gue main flute, gue pelayanan di gereja Katolik, keliling gue Dekenat. Mungkin tuh somehow setelah gue lulus SMA kuliah nanti gue mulai kebetulan gue dipanggil sama satu komunitas juga yang dia denominasi sih, dia nggak bawa nama Katolik atau nama bawa Kristen, yang penting bawain lagu-lagu rohani. Ya udah jadi mulai aktifnya di situ. Kebetulan memang jadwalnya padatnya dari mereka gitu. Sabtu Minggu ada pelayanan lah. Kadang kita main di GKI, di GB sih jarang. Mostly di GKI lah. DKI, terus di Pura. Ya gitulah. Tuh, pura. Kok pura? nggak tahu sih Acun mau kemana itu arahnya itu. Cuma memang kalau ngomong gitu gue rindu masa-masa dulu sih kayak kita kita nggak ada acara pun kita tiap minggu pasti ngumpul deh anak-anak. Iya. setelah misa jam 10 jam 9:30 sampai jam 10 kita ngumpul, kita main bola bareng anak-anak PA-nya. Lu rindu main Ya udah bolanya ngalor sampai apa? sore gitu. Lu rindu main bolanya apa rindu yang pas malam-malam lu pulang ke tenda ngerangkak?
Pimpin gue lupa. Anjing, Itu besoknya gue sakit, gila. rangkak. Masuk angin gue besoknya. Sakit gue, nggak bisa kerja. Lu bukan masuk angin, lu jackpot. Nah, gue Berkali-kali. maksudnya gue rindu ini sih, kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, anak-anak muda kayak gitu kan ya. Seru lah. Ya, Allah sejak kapan udah mulai berubah? Kayak semenjak negara api minyak kan. Iya. Negara api memang banyak sifatnya di manusia. Tin, lu kan 2003, Tin. Jambore itu, kalau nggak salah si Abang masih pacaran kan ya Abang itu, zaman Jambore itu. Oi. Aduh. Iya. Mana tuh cover kamera? Masih. Oke, Tin. gue lupa. Masih. Nah, Lu kan 2013 terakhir nih. Nah, sekarang 7 tahun berlalu, 2020, lu ngelihat apa dari OMK? untuk keseluruhan. Keseluruhan. Karena lu kan aktif di general, 2 gereja nih. Gue berasa OMK kita itu ya itu udah mulai pudar sih Bu ya. Mungkin ada beberapa yang mau mencoba aktif lagi tapi kesana jadi so asik. Maksudnya? Kayak kesana dia mau bikin sesuatu tapi yang nggak ya garing gitu. Karena mungkin imitasi dengan komunitas lain atau bagaimana ya gitu. Jadi itulah benar kata si Abah waktu itu yang sebelumnya kan kita anak-anak muda Katolik kita krisis identitas sih. Kita kayak nggak tahu juga sih, mungkin kita lebih ada maksudnya ya udah nggak ada lagi kan. Kita zaman kita Sabtu malam kita masih nongkrong di gereja atau Minggu kita pagi siang, nggak ada. Orang pasti udah gue Sabtu malam atau ini mending gue nongkrong di Holy Wing lah, gue nongkrong di Beer Garden lah. Ya kan kayak maksud gue ya memang zaman itu sudah mengubah sih. Mungkin untuk beberapa OMK yang belum mengenal namanya begaul ala Jakarta, mereka mungkin masih solid sih. Atau bentar. Gue mau nanya nih, yang sebenarnya nggak asik itu si organisasinya atau orang-orangnya yang nggak asik? Jadi orang-orang yang memang punya pola pikir gini kayak, yuk kita aktifin OMK lagi atau kita aktifin bikin suatu acara, tapi kesannya jadi nggak asik gitu, kayak kesannya kayak ya dibilang gagal enggak juga, tapi ada tapi yang nggak intinya nggak dapet. Itu dia intinya dibuat komunitas itu nggak dapet. Yang dibilang kayak so asiknya itu dia yang apakah cara merangkul temannya kah atau gimana nih yang nggak asiknya, atau nggak sopan kayak kalau misalnya lu lagi makan di storyin aneh-aneh gitu atau gimana? Itu diketawain. Itu tuh. Iya. Kayak pernah tahu kasus Itu kan contoh, itu kan satu contoh misalnya kayak lu lagi makan nih, lu punya satu cara makan gimana, terus menurut dia lucu, di-update dengan caption yang nggak sopan. Iya. Satu contoh nggak asik lagi juga. Tua gitu orang. Begitu satu contoh nggak asik, udah nggak asik, nggak punya sopan santun juga menurut gua. Gitu. Dan yang story anak SMA lagi. Nah, Habis itu dikatain gembel lagi. Iya, habis itu dikatain gembel. Kok diperjelas sih, Will? Kok diperjelas? Mungkin gini sih. Mungkin adalah sebenarnya itu kan contoh gitu. Contoh. Ya belum tentu ada. Mungkin PR-nya adalah ya generasi dulu, generasi apa Y ya kali ya. Y dengan generasi milenial itu beda sih cara pola pikirnya, pola bertindaknya. Nah mungkin mana ada anak-anak zaman sekarang, anak PA sekarang yang bercanda kayak kita, yang kayak di bus lagi tidur orang disampoin lagi tidur, atau zaman dulu si Krisna nyamuk London celananya dibuka langsung dikasih sampo di bulu-bulunya tengah-tengahnya gitu, atau ayam lagi ulang tahun di lapangan ditelanjangin disiram air Coca-Cola gitu. Mungkin kan nyamuk London the best. Kayak ya udah kayak emang zaman udah beda gitu. Zaman sekarang kayak ya gue nggak tahu sih memang apa yang bikin beda juga gitu. Memang tapi ya kalau menurut gue OMK sekarang sepi dan entah kenapa nggak solid gitu loh. Entah kenapa nggak solid. Entah kenapa OMK nggak solid atau nggak terkoordinasi dengan baik dengan Dewan Paroki. Ya nggak sih, kayak mungkin OMK mau bikin acara apa tapi nggak cocok lah, nggak sesuai dengan maunya Dewan Paroki lah. Mungkin itu jadinya yang bikin OMK kita mati adalah ya itu terlalu terkekang kali. Cuma gue nggak ngerti terkekang itu apa atau apa gimana, gue nggak tahu sama sekali. Ya cuma itu memang OMK kita tidak solid.
maksudnya ya mau gimana mau solid ke eksternal kalau internalnya nggak solid gitu. Iya, Dengan sesama divisi aja musuhan lah atau berantem lah. Gue nggak perlu sebut merek, nggak perlu sebut nama, tapi ada aja yang begitu. Entah dengan divisi A, divisi B dia nggak akur, malah saling ngomong dari belakang lah atau bagaimana ya itulah. Atau enggak ketuanya gila urusan gitu ya. Ya jabatan sih lebih tepatnya. Enggak, gila. Sebenarnya problemnya bukan gila urusan sih. Hanya tidak paham bagaimana memanusiakan manusia. Waduh, mantap. Udah berat ini nih. Oke. Aduh, pegangan dulu. Soalnya yang lu bilang itu oke juga sih, Tin. Karena dari gue ngobrol sama salah satu ex-ketua dari salah satu paroki di Dekanat Barat, itu dia bilang OMK dia bubar karena dia nggak suka sama dewannya. Jadi dewannya berapa kali mengintervensi dia, akhirnya dia nggak suka karena gerak jalannya jadi dibatasin. Akhirnya dia memilih untuk cabut. Dan ketika dia cabut, rata-rata anak-anaknya ikut juga cabut. Dan akhirnya bubar jalan. Terakhir yang info gue dapet sih di salah satu gereja itu dia bubar jalan. Gue harus nanya harus ngobrol sama si orangnya itu sih, biar lebih jelasnya. Nah, itu dia sih. Nah, menurut lu orang nih, si Martin kan ngebuka kalau misalnya kita itu nggak akrab sama dewan. Itu bener apa enggak sih? Pengalaman kita semua nih. Nah, coba tuh buat Abra, mungkin William Valden yang masih aktif di BHK. William Valden aktif banget tuh di BHK. Iya. Sekarang kalau gue ya, yang gue rasakan adalah gue nggak pernah lihat dewan. Iya. Keterlibatan dewan gue nggak pernah lihat sama sekali. Karena yang tadi Nggak ada perannya kayaknya. Sebelumnya, kata Pak Ketu ya, gue urusan sama mereka, lu nggak perlu tahu gitu. Yang penting jalanin aja. Nah, gitu tapi sih, pas begitu kecot yang kemarin itu permasalahan di intervensi gua untuk di bidang gua, dia bilang, lu tahu nggak kalau misalnya gue capek di press begini-begini. Nah, itu kayaknya mungkin menggambarkan yang udah pernah lalu-laluin lagi sama mungkin para terdahulu gitu. Terus lanjut, udah itu berdua itu udah cuekin aja. Ini mau ngapain sih si Jajang ini? Biarin aja, biarin. Lu juga biarin aja. Lanjut, Bram. Gua tertarik, lanjut. Nah, itu yang mungkin dari gue ya, gue memang nggak pernah nyentuh sama sekali, tapi ya dari omongan itu sendiri, dibilang dia di press lah, apa segala macem, gue nggak ngerti gitu. Dari lu, Will? Kalau dari gue juga sama sih, ya, karena posisinya pada waktu itu mungkin ya yang lebih tahu Pak Ketu maunya kayak gimana, terus kayak gimana, itu mungkin Valden kali ya. Gue cuman ceritain doang kan. Gue kan nggak terlibat di kepanitiaan atau apalah itulah, atau seksi-seksinya. Maksudnya gue nggak punya posisi penting lah di sana. Kamu penting buat aku, sayang. Ngentot. Kamu juga penting buat aku. Love you. Ya jadi, nanti kalau yang gue lihat ya, ini orang kayak menelan ludahnya sendiri gitu loh. Kayak, lu bilang nih kalau Dewan, dalam tanda kutip, pembimbing kita, itu terlibatnya sama dia aja. Lu nggak perlu tahu lah. Lu nggak perlu ikut campur masalah dia. Cuman dia ngeluh-ngeluh juga. Ngeluh apa? Ngeluh. Ya, dia bilang dia dipres. Lu tahu nggak gue dipres sama atas kayak begini? Ya kalau begitu kan, lu sama aja ngelibatin kita. Tapi lu bahasa lu, udahlah lu nggak perlu tahu kita ada pembimbing. Lu nggak perlu tahu lah tugas pembimbing apa. Tapi itu lu tahu nggak dia dipresnya itu segimana sama atas? Gue nggak tahu. Yang jelas pembimbing itu sebenarnya bukan anggota dewan ya, tapi pembimbing kayak lepas aja itu memang pembimbing. Setahu gue. By the way, boleh gue cut sebentar nggak? Gue mau nanya deh. Kalau dewan paroki itu digaji gak sih, atau pembimbing itu apakah dapat gaji apa gimana, apa murni ya udah sudah rela? Itu di luar kapabilitas gue deh, gue nggak tahu. Bram, itu menurut gimana sih kalau orang yang jadi dewan paroki? Kalau dewan paroki itu dia digaji gak sih? Apa ada sebutan lain? Gue sih enggak. Kalau gue enggak. Kata Septi juga enggak. Kalau untuk membimbing juga nggak digaji? Enggak sih kayaknya. Bentar, gua lobek anjir. Bentar ya. Terus Pin,
Pengalaman lu dengan Dewan? Alvin nggak pakai earphone. Pin. Tin apa sih tin? Pin. Gua. Bentar. Alpin. Oh, Alvin. Aduh anjing, bentar gue kram anjing. Aduh. Tua. Aduh, tua. Gimana sih? Aduh. Pin. Pengalaman lu sama Dewan apa, Pin? Pengalaman gue sama Dewan tidak didengar. Terus? Udah. Tidak didengar. Emang semenjak kapan OMK didengarkan? Pernah aja didengerin. Soalnya biasa pengalaman kalau gue sama Dewan ya bener kata lu tidak didengar. Jadi Tidak didengar. dia itu nggak dimarahin terus. Kita dianggap kacung karena kita nongkrong sampai malam sambil ngegaret-garet tuh ngerjain sesuatu. Kerjanya nyuruh bukan minta tolong, beda. Iya. Kerjanya nyuruh Dan nggak ngasih kita pernah ada imbalan kontribusi, apapun. nggak pernah ngasih kontribusi. Gue tidak bicarakan imbalan ya. Imbalan kan rewards. Sebaiknya lu kerja, lu dapatkan entah upah atau gaji itu imbalan. Tapi kalau kontribusi kan, ya lu kerja, masa kantor lu nggak nyediain meja? Lu kerja kantor lu nggak nyediain paper, nggak nyediain printer, komputer. Itu namanya lu bukan kontribusi, Pak. Lu dibudakin ke Jaromusa. Emang iya. Tapi ngomong-ngomong gitu, speaking the devils, apakah yang gue alamin gini sama dengan Dewan Paroki di gereja kita? Ya. Jadi gue, entah kenapa, gue lebih dihargain di Dewan Paroki gereja lain. Gue nggak sebut gereja apa, karena gue outsider. Contoh, kayak misalkan, waktu itu gue Gereja Katolik tapi? Gereja Katolik. Jadi pas itu gue lupa ada pas Paskah atau Natal, mereka butuh project untuk buat sebuah orkes gitu. Sebenarnya di OMK pun sudah ada musisinya bisa, cuman Dewan Paroki itu nggak percaya sama itu orang, jadi dia manggil gue yang literally gue outsider gitu. Dan dia paid gue. Sering terjadi. Untuk bikin project ini, ya dan mas gue kayak gue tetap gue tetap mengajak itu orang yang sebenarnya nggak dipercayain sama Dewan Paroki ini untuk buat sebuah aransemen. Dan menurut gue dia bagus gitu bahkan mas. Dan menurut gue kayak, ya lu nggak mau gue 11-12 gitu, kenapa dia nggak mau percaya sama lu gitu, kenapa dia manggil gue yang literally gue dari outsider, dia manggil gue untuk gereja lu, dan padahal masih banyak anak-anak muda yang ada potensinya yang bisa dimaksimalin, tapi malah Dewan Paroki manggil anak muda yang lain gitu, yang di luar dan lebih percaya gitu. Apakah itu sama dengan Dewan Paroki kita gitu di BHK? Sama. Bram mau jawab nggak, Bram? Jadi gue lumayan bingung sih, maksud gue ya nggak cuma sekali 2-3 gereja lah, gue lupa gitu. Mau jawab nggak, Bram? Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah sama Dewan itu cukup panjang lah ceritanya. Maksudnya gua dulu ketika menjadi pengurus Mudika, masih zaman Mudika belum jadi OMK, itu gua nggak berhubungan dengan Dewan secara langsung. Jadi ketika lagi mau presentasi acara atau mau presentasi proposal untuk acara, gue akan berhadapan dengan seksi kepemudaan, ketua seksi kepemudaan. Jadi itu benar-benar itu latihan untuk memperjuangkan acara yang ingin kita buat. Jadi kegiatan itu tuh cukup bagus sih sebenarnya menurut gue, karena bagaimana kita membuat satu acara dengan tujuan yang jelas, dengan proposal yang rapi, dana yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, lalu kita harus memperjuangkan itu sama si pemegang, istilahnya kalau di perusahaan itu investor. Kita mau bikin, berarti kan kita mau minta dana nih, kita berarti mesti bisa menjawab seluruh pertanyaan dari investor. Kalau dulu tuh pas zaman Mudika seperti itu. Habis itu gue sempat juga jadi bagian dari seksi kepemudaan, yang itu berarti gue berada di bawah Dewan Paroki. Jadi gue berada di dalam struktural Dewan Paroki kan, di bawah seksi kepemudaan. Dan itu
mereka ada satu orang yang memang dari Dewan Parokinya yang menjadi pendamping dalam tanda kutip, mungkin juga sebagai pengawas buat seksi kepemudaan. Nah, sampai sekarang gue nggak tahu itu tujuannya, pendamping itu tujuannya apa. Kalau misalnya gue undang rapat, suka nggak bisa, bilang karena sibuk, tapi kalau misalnya nggak diundang rapat, marah. Lu rapat nggak ngundang gue. Gitu. Itu sebenarnya penyakit sih, Bram. Ada nama penyakitnya. Anjing apa-apa gitu nama penyakitnya, lupa gitu. Tapi menurut gue, Bram, maksud gue kok aneh ya, maksudnya kalau misalkan dia sebagai pengawas maupun pembimbing, ya itu maksudnya nggak make sense gitu. Itu checker-maker itu siapa? Kalau misalkan itu mah jadi otoriter, dia suka-suka dia, gue suka dan gue mau, ya lu harus ikutin. Gitu nggak sih? Jadi, misalkan kalau dulu pas zaman gue, kebetulan tuh pengawasnya adalah senior yang nggak terlalu jauh dari gue. Pendampingnya. Nah, jadi dia masih ada kapabilitas di situ lah. Gua menganggap seperti itu. Jadi, oh ya enak dong berarti karena kita kenal, dulu sempat deket juga main bareng gitu. Berarti dengan cara kerja dia, gue kurang lebih kebayang lah dia sebagai pendamping itu akan seperti apa. Nah, cuma pas ketika kita lagi rapat, habis itu kita kan bisa berdiskusi kan. Jadi kemauan dewan itu seperti apa sih? Terus yang mereka harapkan dari sesi kepemudaan tuh apa sih? Itu kan gue dapat dari pendamping. Idealnya. Dia bisa menjelaskan dan habis itu dia juga bisa menceritakan, maksudnya memberi masukan kalau acara yang gue akan adakan itu baik atau enggak, apa segala. Habis itu sampai kita semua dapat jatah rapat sama Dewan Pengurus Harian setiap berapa bulan sekali lah. Untuk seksi kepemudaan, jadi kita datang dari seksi kepemudaan, kita rapat, progresnya apa-apa aja yang sudah kita lakukan, kita terangkan kan, jadi begini, terus kalau kegiatan rutin dari Dewan Paroki yang kita nggak bisa ambil tuh yang ini, gitu misalnya. Itu setelah kita bicarakan dengan pendamping dari Dewan sendiri, berarti kita udah ngomong ke pendampingnya. Dan dia bilang, ya udah nanti tinggal pas rapat kita bicarakan, langsung aja dibilang. Gitu. Cuma ketika lagi rapat, si pendampingnya tuh nggak ada keinginan sama sekali untuk ngebela kita gitu. Jadi kayak misalnya, ya udah, lu perang sendiri. Ya terus gunanya lu sebagai pendamping gue apa? Jadi lu dukung gue apa dukung Dewan sih? Karena kan kalau yang tadi lu bilang kan, kalau menganggap Dewan itu adalah investor, uang adalah raja kan tai. Iya, itu kan yang zaman dulu. Habis itu banyak yang tiba-tiba, ini adalah kegiatan kaum muda. Jadi kayak misalnya 17 Agustusan, siapa lagi kalau bukan kaum muda gitu. Lah, lu nggak bisa seenak jidat lu ngasih tugas yang kayak gitu dong. Lu mesti melihat bagaimana kondisi dari orang mudanya sekarang. Bener. Habis itu tiba-tiba kayak ada, bulan kitab suci. Kita mau bikin bazar. Orang muda tuh harus ada. Gue nggak mau tahu. Gue butuh sekian orang buat jaga stand. Lu mau cari orang di mana? Bulan kitab suci lah gitu. Wah, anak muda banget tuh. Ya sebenarnya sama kayak apa yang Alvin bilang gitu. Kayak ya udah, kita orang mudanya mana? Ya udah, kita berusaha untuk mengaktifkan kembali, mengumpulkan orang muda. Setelah itu dewannya jadi berpikir orang mudanya udah ada, berarti kita udah punya kacung dong.
kita bikin acara dong. Tinggal disuruh. Oh ini acara orang muda. Sebenarnya lu pernah bertanya nggak? Sesimpel ini. Gue pernah membahas ini sama senior Mudika yang, udah jauh deh. Dia pernah nanya ke gue, sekarang dewan gereja gimana? Gue bilang, ya dewan gereja ya masih dengan ego mereka, ego sebagai orang tua gitu kan. Dan gitu, gue nanya balik, kenapa kita yang maksudnya kita dididik dengan pengajaran organisasi yang benar, bagaimana cara menjalankan organisasi yang tepat, tanggung jawab masing-masing seperti apa, memberi kepercayaan itu seperti apa, terus job description masing-masing itu apa. Istilahnya kita udah jadi, ya kan? Iya. Kita bisa keluar dan mengajarkan itu ke orang. Maksudnya? Kasarnya begitu. Jadi kayak misalnya kita belajar dari gereja, kita bawa ke kampus, kita ikut organisasi kampus. Kita bisa ngerombak organisasi kampus yang kurang efektif menjadi organisasi yang lebih baik dari apa yang kita dapat di gereja. Iya. Sekarang begitu. Dan itu efek ke gua tuh. Iya, pertanyaan gua ke senior Mudika itu adalah, kenapa di Dewan Paroki nggak ada satupun senior dari Mudika? Itu kan, setahu gue biasanya ada satu deh, yang waktu itu kan, dia itu untuk jadi pembimbing kepemudaan dan bagian dari Dewan juga kan waktu itu. Iya, cuma pertanyaan gue, kenapa petinggi-petinggi Dewan nggak ada yang senior dari Mudika? Itu kenapa tuh? Tahu nggak dia jawab apa? Apa? Kenapa? Nggak ada yang tahan dengan sistem Dewan Paroki. Maksudnya? Semuanya akan keluar. Oh, jadi yang senior-senior yang Mudika itu nggak akan tahan dengan sistem Dewan Paroki yang ada gitu, Bram? Ya. Emang sistemnya kayak gimana, Bram? Kita belajar sistem yang baik. Jadi ketika kita mau bikin acara, kita bikin proposal, acara dengan jelas, kita nggak bisa bypass jalur lah. Baiknya harus jelas, apa segala gitu. Rapat harus efektif. Semuanya harus jelas. Nggak ada yang namanya dana tak terduga, nggak boleh. Pasti nggak bakal sih. Iya. Acara yang ramah tamah tuh nggak bisa. Acaranya harus jelas. Ramah tamah tuh lo ngapain? Gitu. Kalau di Dewan Paroki nggak ada begitu. Semua sistem bypass. Bypass ke? Jadi misalnya, gue mau pinjam gereja. Sistemnya adalah lo mesti booking seminggu sebelum minimal. Misalnya, gue Dewan Paroki, besok gue mau pakai, gue nggak mau tahu. Bisa. Itu penyakit juga tuh. Bangsat apa gitu nama penyakitnya gue. Berarti itu ini dong, berarti dalam kata lain dewan-dewan gereja diisi oleh orang-orang yang kerjanya setiap hari menggerutu negara kita tuh birokratnya ribet, negara kita tuh birokratnya parah, banyak KKN bla bla bla. Tapi Anda nggak sadar, Anda juga begitu. Iya. Itu namanya penyakitnya tuman apa? Bukan tuman, itu namanya apa ya? Itu namanya lupa deh. Ketolongan apa itu? Bram, tapi menurut gue ya, yang gue lihat apa di Dewan Paroki kita gitu di BAK, yang gue lihat adalah ketika ada perubahan Dewan Paroki juga yang akan diganti orangnya itu aja, nggak pernah ada regenerasi orang baru. Lau lagi. Iya, jadi ketika ada regenerasi pun juga pada akhirnya tidak akan ada perubahan karena yang diisi orang-orang itu aja ya, seperti kayak negara kita ya dengan orang DPR, orang lebih sama berarti sistemnya kayak begitu kan ya. Iya, lu lagi. Iya, makanya jadi ya udah ya, jadi apalagi dengan adanya perubahan yang ada gitu, anak-anak muda beda gitu, maksudnya cara pola pikirnya anak muda zaman dulu zaman sekarang tuh beda gitu. Iya, mungkin kalau anak-anak muda zaman dulu tuh masih sabar gitu ketika ngadepin ribetnya birokrasi, sabar-sabar. Tapi belum tentu anak muda yang zaman sekarang yang apa-apa demennya serba buru-buru, serba instan. Iya, jadi nggak akan tahan gitu. Ya nggak sih? Tapi bukannya, nggak tahu ya, kalau menurut gua,
sabar itu kan harusnya ada di setiap generasi. Betul. Jadi menurut gue oke lah gitu, kita pingin instan, tapi kan dengan budaya yang zaman dulu yang sabar, ya kita harus punya dong. Ya kali bikin Indomie dijedek langsung jadi Indomie gitu kan nggak mungkin. Iyalah. Betul. Cuma bisa Tapi di memang, TikTok kayak tapi, begitu. Ya itu Iya. yang itu apa yang gue bilang, yang memang PR kita untuk saat ini adalah kita apa serba instan sih. Jadi ketika dengan adanya hal apapun yang serba instan, jadi berpengaruh dengan pola pikir kita gitu, dengan tindakan kita. Jadi apa-apa padahal ya memang segala sesuatu butuh proses gitu, tapi kita apa-apa jadi in-house mulu. Nah, ketika diaplikasikan ke berhadapan dengan Dewan Paroki, apalagi anak-anak baru yang memang baru, yang lahirnya di 2000 ke atas ya, 2001, 2002 ke atas, belum tentu mereka bisa gitu gimana cara ngadepinnya. Cuma memang itu sih memang dari zaman gua sih belakang dari zaman gua sebelum gua gitu kan, gua juga sebagai salah satu dewan salah satu pengurus inti ya untuk Putra Arta. Kehilangan generasi, saya maksudnya kehilangan ilmunya gitu kan. Biasanya kan kalau dari dulu kan misalkan dari pengurus tahun 2003 ke 2005 kan pasti kan mereka kan nurunin ilmu kan. Nah ini kalau gue berasa begitu di masa gue, ya gue udah mulai kehilangan warisan ilmu yang dikasih gitu. Jadi ya itulah. Jadi banyak hal-hal yang hilang ilmunya. Jadi berpengaruh dengan gimana cara kita berhadapan dengan Dewan Paroki. Gitu sih kalau gue Kalau gue menanggapi ya, yang lu bilang kita nggak bisa nurunin ilmu, itu hal yang sama pas gue ngomong ke William. William sempat ngomong ke gue kayak, Yam, gue butuh lu jadi jembatan tengah antara angkatan dia orang, William sama Valden, dengan senior. Jadi gue bisa ngobrol sama si Abram, gue bisa ngobrol sama Toto, ngobrol sama si Bos, si Pitus, gitu-gitulah. Kan mereka... William sama Valden kan nggak punya jalur ke sana kan gitu, makanya dia minta tolong gue. Terus gue bilang satu, gini Will, oke, gue bantuin, tapi gue pingin anak-anak itu bisa nongkrong di gereja sampai jam 2 pagi. Gue ngomong gitu karena kebijakan dewan adalah gereja jam 9 ditutup gerbang. Jadi elu kalau masih di dalam cabut lah. Sedangkan dulu kan kita bebas banget, kita punya sofa di depan ruang mudika gitu, anak-anak mau tiduran, ngejreng-ngejrengan, botol di mana-mana gitu. Dan kalau dilihat secara kayak kita cuma nongkrong doang gitu, cuma ngerokok doang, ngebir doang gitu, tapi kan ada bahan obrolan yang kita omongin, dan anak-anak yang nongkrong ini adalah anak-anak yang akan nantinya ketika jambore atau acara apapun bakal jadi kaki dan tangan gitu. Betul sih. Kita yang gerak gitu. Nah, Dewan nggak suka. Nah, ketika lu bilang Dewan adalah orang lama yang berpikir dengan sabar, menurut gue, Dewan ketika dia jadi Dewan, itu malah mikirnya simpel banget. Gue nggak suka lu nongkrong, tutup. Sebenarnya menurut gue bukan Dewannya sih. Gue berasa semenjak, gue lupa deh, perubahan kepala paroki kita, perubahan pastor, jadi beda semua peraturannya. Gue berasa deh. Tapi pas waktu itu ditutup, itu kepala parokinya, kepala romonya, masih kepala romo yang kita respect gitu. Oh iya? Iya. Nah, itu sedih sih. Ini maksud gue, ya kadang gini loh, maksud gue ya, mestinya tuh lu, Dewan Paroki itu mikirnya adalah, dibanding anak-anak nongkrong di luar yang bahaya, atau daripada nongkrong clubbing lah, nongkrong minum-minum, mending nongkrong di gereja gitu kan. Ya, oke lah, maksudnya nggak ada tujuan, tapi setidaknya ya memang anak muda itu yang butuh adalah komunikasi dan kedekatan gitu loh. Itu tuh butuh begitu gitu loh. Iya, dan gue kan ngasih tantangan itu ke William kan. Terus William ngomong, gue bisa Yam, gue pasti bakal bisa, gue bakal rombak tuh ruang mudika, ruang OMK, gue bikin, dikasih gambarannya, ntar gue pengen bikin kayak gini, ntar kayak gini. Ya kehambat, 1 ketua, 2 ketua nggak mau ngajuin itu ke Dewan. Jadi menurut si ketua adalah itu hal yang nggak mungkin. Sedangkan nggak mungkin sih, lebih ke arah dia nggak mau begitu. Nggak mau fight. Ya kalau itu gue ngomong ke ketua, itu nanti ada dilihatnya begini, dilihatnya begitu, nggak bisa kayak begitu. Nah lu Will, waktu itu lu ngomong ke ketua gimana? Ngomong ke ketuanya, sorry. Hampir ceplosan gue. Hampir ceplosan kamu. Saya nih. Mancing mania, mantap. Alasan gue ngomong ya sama yang tadi gue ngomong ke lu, yang waktu gue ngomong ke lu. Ya gue bilang, kita tuh kayaknya apa ya? Jadi waktu itu kan kita sempat bikin acara teater ya. Iya. Ya Den ya.
Bukan teater sih, drama Iya, anak drama, mini SMA. drama lah. Mini drama. Tapi Drama yang gue remaja. lihat, Drama sekolah. yang gue lihat itu kita kayak jalan sendiri tanpa ada yang ngedampingin dari yang berpengalaman gitu loh. Yang jadinya berantakan. Berpengalaman di drama, si Valen juga belum. Kayak gue butuh nih kayak yang dulu udah sering ngelakuin ini, yang udah pengalaman di bidangnya. Gue butuh mereka gitu loh. Makanya waktu itu gue ngomong kayak gitu ke lu kan. Gue butuh jembatan nih yang buat nyampein ke kayak misalkan ke si Abram apa kemana yang udah lebih berpengalaman gitu loh. Nah, sorry, tapi kan gue sih itu utama. Ya, sorry gue potong ya, Bukannya saat itu waktu itu ya, kalian kan sempat meminta masukan dari yang senior nih. Di ACC nih, oh yaudah, akhirnya yang senior pun turun tangan, bantu nih ngarahin ke arahnya ke sini. Tapi seingetku kalau nggak salah nggak didengar deh. Oh beda, Wak. Drama yang ini beda, bukan teater. Oh, beda. Ini drama, Wak. Beda. Oh, bener drama. Bukan di Jumat Agung, bukan. Oh, oke. Bukan. Soalnya itu sempat terjadi juga kayak gitu kan, meminta ya, masukan. Ya, itu gue paham yang lu maksud. Iya. Itu yang pas teater kan. Nah, tapi yang kedima. Ya itu juga parah sih gitu, soalnya kalau nggak salah orang disuruh kerja sampai jam berapa nggak dikasih makan gitu. Itu. Iya. Itu yang ada gue bukan? Ada lu lightning ya? Okay. Ada. Kagak. Gue waktu itu properti yang sama Abram kan? Properti. Iya, Abram lightning. Abram properti, ya. Ya. Gitu. Intinya gitu sih. Gue waktu itu ngomong dengan alasan kayak gitu. Kita kayak anak kecil yang dilepas jalan sendirian gitu loh, gue bilang. Terus dia sama, jawabannya sama, dia nggak mau. Dengan alasan yang menurut gue tuh nggak masuk akal lah gitu loh. Dia dengan dia bilang, ya gue juga pengen buktiin kalau kita bisa jalan sendiri tanpa mereka gitu loh. Kita tanpa harus dewan. Bukan dewan. Tanpa lulu pada. Sesepuh. Wah, lo. Mantap. Berarti enggak. Gue bukan masalah gengsi-gengsian ya. Gue lebih menekankan berarti ini dia memimpin bukan karena dia peduli atau karena ingin membawa ke arah yang lebih baik. Berarti gue menggarisbawahi ya di titik itu dia memimpin untuk membuktikan dirinya dong. Iya. Membuktikan egonya. Dia nggak untuk membuktikan egonya, bukan membuktikan tentang ya dia mau ngelit atau gimana gitu. Iya. Tuh orang kayak gitu kenapa masih bisa jadi ngambil kekuasaan sih? Ya karena dia gua nggak tahu deh. Karena dia nurut sama dewan. Baru gua mau ngomong. Karena begini bos, mau dimanapun nih juga. Si anjing nih ya datang ngacak-ngacak pasti nih anjing gue. Awas gue salah sebut lagi lo. Nah, gue nggak sebut karena begini bos, lu mau di kehidupan nyata, lu mau di kantor, lu di bisnis, lu di negara, apalagi di gereja, namanya nepotisme itu, kolusi korupsi nepotisme dan menjilat itu pasti ada aja. Iya. Nggak akan bisa hilang praktik namanya menjilat dan dijilat menjadi loyalis siapa. Kalau kita mau ideal rebel, ya jatuhnya ya udah akan susah. Jadi mending lu ngambil main jalur aman gitu. Yang mending kayak gue jalurnya outsider aja, santai bos. Soalnya gue nggak tahu ya pola pikir orang-orang itu ya. Kalau misalnya mereka mikir kalau mereka ngambil jalur aman, mereka bakal jauh lebih terkenal gitu. Kalau mereka nyarinya fame ya, dengan lu korupsi, nepotisme dan berapa apa-apa lu jadi bisa dilihat gitu-gitu, nyari fame dan exposure. Ya maksud gue nggak ada orang yang ngambil jalur aman terkenal. Ada dua, Pak. Ibarat kayak lu sekolah. Lu mau dikenal guru antara pintar banget atau goblok banget. Ya nggak? Iya, benar. Kalau lu di tengah-tengah ya nggak bisa. Atau lu mau kayak terkenal kan, nyolong laptop terkenal. Aduh si bangsa. Nyolong guru kan ditabas terus anjing. Mulut lemes. Aduh, gak bisa loh. Aduh, Martinez. Tuh. Kenapa kan? Jangan disambung. Disambung deh. Tapi Will. Pas zaman ketua PA yang setelah jangan sebut nama bangsat. Jangan sebut nama. Karena dia dipilih karena memang dia bagus atau dipilih karena dia bapaknya powerful di gereja. Oh, menarik. Siapa? Itu yang kemarin. Aduh. Akan gue edit mampus lo orang kalau orang ketahuan anjing.
Enggak, gue nanya itu yang Martin maksud bener atau enggak? Yang anaknya dokter gigi kan? Nah, mending gitu. Gitu, Tin. Gitu. Iya. Terabas terus, bangsat, anjing. Ya, Will, jadi menurut lu, aduh, lu kan gak sehat nih gue ngobrol sama Martin nih. Sorry gue potong, Din. Ya, Sorry gue potong. Pada waktu itu pemilihan itu gue udah nggak aktif. Iyalah. William udah di awang-awang. Padahal gimana, Den? Lu masih ini nggak? Lu masih ngeliat nggak gitu? Enggak, kalau gue juga udah di awang-awang. Gue cuma gua terakhir mantau sampai si ini. Sebut tahu kabar lu. Awas lu. Dia yang terakhir. Gue gitu lah, maksud gue ya ada beberapa orang tuh yang menggunakan kekuasaan bapaknya, entah bapaknya berduit lah, bapaknya punya restoran lah, bapaknya ngasih, bapaknya donatur lah, bapaknya jadi dewan, bisa menggunakan itu power gitu, jadinya ability. Ya nggak bisa dipungkiri memang sekarang begitulah keadaannya. Ya. Nah, pertanyaan gue satu lagi. Buat apa? Enggak, menurut gue sih untuk masalah yang tadi sih menurut gue Nggak tahu maksudnya. Seriaman banget gue yang ngomong gini. Maksudnya. Tapi karena Ya gue makanya nggak tahu. gue nggak tahu. Nggak usah sosok tahu Anda. Gue pertanyaan gue adalah ngapain? Lu orang ngapain? Buat apa gitu? Dengan lu memanfaatkan kekuasaan bapak lu itu gunanya buat apa? Pengen dilihat lah, Yam. Fame. Buat apa? Dilihat untuk apa? Lu itu bukan siapa-siapa, mau lu jadi apapun gitu. Nah itu dia, karena gue bukan siapa-siapa, gue pengen jadi siapa-siapa. Iya. At least di satu titik tertentu. Seperti yang sedang menjabat sekarang. Tapi gini deh, Yam, Bram, Vin, Will, Dan, kayak dulu, tahun lalu apa 2 tahun lalu sempet OMK mau aktif lagi kan, sampai sekarang kita ada grupnya gitu, ada grupnya di WhatsApp. Kan. Tapi maksud gue, itu ngomong jadi kayak garing banget gitu. Gue pengen live, cuma barang aja sekarang. Kayak garing buat apa? aja sih, Tin. Ya, koneksi gue jelek. Ulang. Jadi gini ya, maksud gue mancing-mancing lu. Biarin. Kan tahun Martin lalu ini kan ada namanya. sempet mulai banyak gue ngeliat di grup namanya kayak banyak nama-nama orang baru gitu loh yang kayak memang baru mau join UMK, tapi kayak cuman beberapa bulan doang abis itu sepi lagi gitu loh. Apalagi grup di line, anjing tuh siapa sih ngirim? Masa lu bayangin aja Yam, di grup Putra ada yang ngirim video link bokep. Gila aja, Ji. Sumpah. Enggak, itu serius link bokep. Serius apa? Link bokep apa link ads gitu buat yang kayak ngambil duit? spamming gitu deh, virus gitu. Cuma gue nggak tahu, maksud gue buset dah. Maksudnya bisa aja gitu, kesusupan begitu maksud gue buset. Kalau link bokepnya bagus, gue mau dong. Enggak, itu kapan, Tin? Beberapa hari lalu deh. Si William tahu deh, William apa Valden sih? Ada di grup kan tuh yang grup apa? Ada. Olahraga kan? Iya, olahraga. Iya. Itu sempat lu dimasukin. Lu dimasukin. Gue ada. Iya. Kenapa lu dimasukin? Kenapa gue dimasukin? Kenapa gue nggak dimasukin? Kenapa lu dimasukin? Oh, anjir. Kenapa lu dimasukin coba? Kenapa gue nggak dimasukin emang? Kan lu udah lama nggak aktif. Tapi kan gue masih main futsal sama anak-anak. Kan biar rame kelihatannya. Biar OMK kita kelihatan banyak orang. Ya, tapi gue nggak pernah ngomong. Kelihatan banyak orang. Iya. Cuma itu maksud gue jadi kayak di grup itu kayak garing aja. Entah ada yang jualan asuransi lah, ada jualan sales mobil lah. Kayak mana sih? Gue tahu tuh yang sales mobil tuh. Lu serius masuk grup itu, bukan grup yang lain? Bukan, iya. Maksud gue kayak, ya, oke dia ngomong OMK gitu, OMK kemakmuran. Maksud gue tapi garing gitu, kayak atau apa yang missing gue juga nggak tahu sih apa yang hilang gitu dari kita ya. Ya benar kata si Alpin tadi, karena bukan siapa-siapa. Jadi dengan kayak gitu dia diundang kok, jadi gue nggak tahu. Kan albumnya nggak diundang dong. Gue juga nggak diundang. Kita semua juga ada yang diundang di sini, Martin doang. Itu nggak diundang ya? Lu pada nggak bakal diundang sih kalau menurut gue. Karena pada ikutin bergoyang. Berarti jadi ada dualisme ini ya, dualisme geng ini ya. Bukan iyalah. Dualisme geng, dualisme pandangan gitu loh. bukan pandangan. Oh, baru pandangan. Intinya ada seseorang yang merasa, kepentingan. ada seseorang yang merasa kayak lu tuh nggak sepandangan sama gua. Jadi lu cakap deh. Bukan sih.
Tai. I love you. Bukan. Gue tau lu ngeselin sih, cuman lu baik sih. Gue I love you lah. Gue lagi ada masih ngeselin sampai sekarang. I love Masih, you. sampai Tapi kan dia sekarang. akrab sama lu ya. Iya, Kagak, partner. kagak. Iya, Kagak, dari akrab dia nggak ada. ya mau nggak mau, nggak ada pilihan. Gak apa-apa. Gue aja akrab kok sama Aduh si bangsa. Si orang nih. Aduh. Sebenarnya memang sih itu si ketua itu memang sepertinya ada masalah dengan beberapa orang ya kan? Nah, Iya. bentar Bram. Dan dia juga bermasalah sama gue. Iya, Dia iya, sama gue. iya. Dan gue ngelihat. Maksud lu orang kan? Itu sebutannya lagi. Bram, Aduh. sumpah, Bram, Ya bener ya. Gak apa-apa, mending begini Bang. Mas gue mending ngomong belak-belakan gitu. Gua tati-tatitin dong nih anjing, gua sensor dong. Jangan Gimana? Lu bawa Gimana? namanya nanti gue lagi yang kena. Aduh, Gimana? gua sensor nih anjing. Gimana? Lu mau gue bikin PR gak sensornya ya? Enggak, jangan. Sumpah, jangan, Pin, jangan, Pin. Jangan Ini bikin gara-gara PR, Pin. Martin udah datang telat, mancing lagi. Iya, gua udah bilang. Datang Caranya telat, ini orang. mancing, sebut merek. Iya, gua udah bilang. Kan anjing. tingkat. Kan gua udah bilang. Gak gua katin, ini masih penting. Kalau yang kemarin emang obrolan ke belakang udah nggak penting, gua cut. Kan ini masih penting anjing. Tapi maksudnya Masih pandangan gua relevan. adalah, berarti ketua itu dia nggak cocok jadi ketua, dia jadi cocoknya jadi bos. Nah, Untuk jadi seorang Dia ketua bukan adalah pemimpin lah ketika ibaratnya. Ya Ketika itu yang maksudnya gue sampai puyeng tuh ya itu. Lu telat sih, Capek. Tin. Tadi gua sama Pak Aden juga baru cerita. Dia Cuman tunggu. Gue tuh bingung siapa sih namanya? Enggak, bodoh. Fuck off. You Tunggu. fucking shit. Nih, coba Will, kasih gua hin. Kacamataan bukan? apa? Yang ketuanya pakai kacamata gak? Aduh, udah. Nggak kedengeran, Will. jelek, jelek, nggak kedengeran, jelek koneksinya. Gua ketik aja gimana? No, lu baca. tahu kan? ngomong, Lu tahu. anjing. Gua udah Ya, tahu. Bram. Bram, Nggak ada disebut itu. Bram, Siapa disebut. Gua sensor Gua dong, udah tahu, Bram. makanya gua sebut Anjing. kan. Gue udah tahu, makanya gue langsung sebut, gue langsung nembak. Tapi memang gini sih, maksud gue, memang track recordnya memang dari dulu dia memang agak apa ya? Memang dia agak annoying sih maksud gue. Ya gue sih gini. emang dia netral banget. Gue gak ada masalah apa-apa dan dia emang Lu mau ada lari ke belakang. saudara-saudara juga akrab sama gue. Maksud gue tapi memang tapi sempet dulu memang gue tahu nih orang memang agak kurang lah maksud gue belum ya untuk sebagai ketua dia nggak cocok tapi dia bossy gitu. Untungnya gue tipikal orang yang mendengarkan dan gue adaptasi gitu ngikutin sifat orang aja supaya memang ya gimana. Gue waktu itu pengurus inti dan dia waktu itu jadi ketua kelompok aja dia semena-mena gitu sampai gue mesti ngomong baik-baik dulu dia baru bisa paham gitu. Mungkin kalau gue tipikal gue orangnya udah otoriter gue langsung gini-gini bisa berantem kali. Tapi memang dia memang setahu gue recordnya kurang gitu. Lu ngomong apa, Will? Tadi? Enggak si Martin tadi dia kan ngomong dari dulu emang udah kelihatan. Kalau lu mau tarik ke belakang ya, siapa lagi orang? Kan kita ketua Putra Altar, pengurus Putra Altar 2 tahun kan? Iya. Tahun pertama nih, ini orang cabut nih. Bener-bener nggak ada kabar. Yang kedua, tahun kedua, saat ketuanya cabut buat pendidikan, tiba-tiba dia nongol ke superhero. Pas cabut. Aduh. Besok bikin konten gak usah sama Martin lah. Mantap. Gitu kan. Terus. Aduh. Itulah yang jadi salah satu alasan gue juga kenapa gue cabut gitu. Lu datang semena-mena gitu kayak superhero. Mentang-mentang lu wakil, jadi menurut lu yang pantas gantiin dia gitu kan. Terus ini ya pengalaman gue ya. Jangan ngomong Dia waktu ngajak dong, apa, langsung nyudutin orangnya. Orang pasti langsung sadar, oh ngomongin gua tuh. Dia Ya, Apa? dari tadi lu sebut nama dari tadi, bangsat. anjing. Gue ngomong, dia ngajak rapat nih ganti sekali. bagus. Gua gak kenal juga. Dia ngajak rapat sekali. Gue nggak Terus? bisa nih. Terus? Habis itu acaranya jalan tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue. Terus gue nanya ke dia. Jawaban dia kayak, ya lu nggak pernah bisa gue ajak rapat. Kan lu ngajak gue baru sekali. Itu pas lu masih jadi PA, Will. Iya. Iya. Itu gue sama Paulden tuh kena tuh. Lu inget gak? Ingat.
Gue tahu bisa tuh. sekali. Dia rapat 3 kali nih ya. Ibaratnya dia rapat 3 kali. Yang kedua sama yang ketiga dia nggak ngajak. Tapi bilangnya kita yang nggak pernah bisa gitu loh. Apa itu karakter seorang pemimpin atau seorang ketua? Nah, jadi balik lagi sebenarnya bukan masalah pemimpin siapa ya, tapi masalah di orangnya gitu. Memang karena untuk jadi seorang ketua adalah dia yang bisa mengesampingkan ego dia, mau dia nggak suka sama nih orang, tapi dia tahu sebenarnya kerja dia baik, jadi dia harus menghilangkan egonya untuk bisa bekerja sama. Itu adalah yang baik. Yes, profesional itu penting gitu. Karena memang sampai saat ini pun masih banyak orang yang memang melihat gitu, gue nggak suka sama dia, mau dia kerja bagus, bodoh amat, tapi gue benci, udah, gue akan sensus, gue nggak usah pakai. Gitu. Tapi itu ada kemungkinan nggak sih kalau dia tuh sebenarnya sedang bersikap profesional, tapi menurut Dewan? Iya, bisa jadi. Yeah. Sikap profesional apa sikap menjilat, Jing? Profesional. Nah, kalau mau kayak gitu, bangsat, jangan lu sebut lebih keras nama. daripada musik metal manapun. Nah, Terus makanya itu dia bersikap gitu loh. Dia mungkin nggak sih dia tuh sedang bersikap profesional, tapi menurut kacamata Dewan. Jadi di Dewan tuh pandangan orang muda yang ideal itu seperti ini, dan dia tuh menerapkan hal itu. Jadi di mata Dewan dia tuh terlihat, oh ini orang proper dan cocok untuk mimpin nih, proper lah pokoknya. Tapi di mata anak-anak ngeliatnya kayak, kok lu bangsat sih lu? Tapi di mata Dewan proper, jadi dia lebih milih, oh setelah gue perhatikan yang lebih punya power tuh Dewan dibandingkan anggota-anggota OMK. Iya. Sehingga orang anggota OMK gue kesampingkan, gue lebih mengutamakan sih yang Dewan karena lebih mengamankan posisi gue satu, dan yang kedua tuh lebih ada jenjangnya gue untuk di sini bertahan. Mungkin nggak sih dia tuh bertindak seperti itu? Gue sih menurut bentar, gue ngomong dulu. Mungkin nggak kalau maksudnya apa yang dia dapat dari mendapat nama baik dari Dewan? Emangnya dia dapat duit? Emangnya dia dapat untung? Iya, dia kan nggak dapat uang. Nah, tapi untung ada sebuah benefit yang mungkin dia terima, yaitu fame. Mungkin dia tidak bisa mendapatkan fame ini di tempat lain, tapi ketika dia melihat, oh ada peluang, meskipun hanya setitik, tapi setidaknya di titik ini gue bisa fame, dan itu benefit buat gue yang gue terima. Gue bisa menjadi sebuah orang yang famous gitu loh, meskipun orang-orang ya mungkin roughly banyak yang benci sama gue, tapi gue punya pengikut, gue punya orang-orang yang nurut sama gue. Lu tahu dari mana dia nggak dapet uang? Wow. Kenapa lu yakin dia nggak dapet uang? Karena saya tutup mulut aja deh. Saya tutup mulut deh. Karena nggak pernah terbuka. Nggak pernah terbuka. Tapi positif sekali. Tangan, bawa tangan. Dan William pun ngomong, anjing. Bawa meja, bawa tangan. Tadi kan lu bilang dia dapat banyak pengikut kan? Iya. Sekarang nih ya, ini kabar burung nih ya, udah mau bubar itu. Pengikut dia yang dulu setia sama dia itu udah pada sadar. Oh. Ya iya dong berarti. Tapi lucunya Will, zaman Tin? Lu sebut nama lagi gue gampar lu, gue banting laptop gue. Apa Will, zaman pas gue yang masih mimpin, maksudnya temen-temen gue berempat mimpin, dia nggak banyak gaya, maksud gue dia respect banget sama gue gitu, kayak even gitu pun gue juga tahu siapa mimpin. Karena gue bisa. Karena di atas dia masih ada lu, Tin. Dulu sama gue juga nggak banyak gaya, cuy. Iya. Ini gue sempat ngobrol ini ke kalian. Mungkin nggak sih seorang pemimpin akan menjadi lebih semena-mena karena nggak ada orang yang selevel sama dia? Iya. Mungkin nggak sih, dan itu juga terjadi di Dewan. Di Dewan merasa, oh gue bisa semena-mena karena nggak ada orang yang selevel sama gue. Jadi gue tuh on the top of you all, so you all cannot bother me gitu loh. Jadi gue di atas lu semua, jadi lu semua nggak bisa gangguin gue. Apapun keputusan gue, lu semua harus ngikut. Ya makanya sedih, makanya balik lagi kayak yang kemarin kita bahas ya, gara-gara Dewan juga Jing yang menghancurkan gereja. Kalau misalkan seenak lu gitu, belum tentu anak mudanya bisa ngikutin apa yang lu mau gitu. Jadi ya begitu, sepi jadinya dah. Tapi bukan Dewan. Aduh, anak muda zaman sekarang susah diajak gereja ya. Isu gini lah, kontol. Iya, terus sering denger tuh kayak gitu keluhan yang, aduh anak muda kemana nih, nggak ada. Rasa tuh gue kayak pengen jawab kayak, sorry nih, anak lu emang ikutan ya? Ya, please ya, gue ngomong jawab di tit gitu ya. Nanti lu merusak citra gue gitu.
Bangsat. Enak banget nyuruh-nyuruhnya. Dari tadi. Ngadi-ngadi emang orang. Dia baru ngomong kayak gitu. Bukan masalah gitu. Dari tadi tuh si anjing udah mulai. Iya, dia datang Yang gua ngomong telat, kontolnya datang tolong di ngacak-ngacak. screening gitu ya. Iya, dia datang telat, ngacak-ngacak. Terus dia kagak mikir gitu. Dia mikir citra muka dia, kagak mikir citra channel YouTube gue. Pokoknya please gue ngomong kontolnya di sensor gitu. Gue mau bikin album rohani soalnya. Tapi diulang ngomongnya. Iya. Dia udah ngomong itu 3 kali. Dia udah ngomong kontol berapa kali masalahnya. Iya, si dengerin. Apalagi yang mau disensor. Terus apa Pin tadi? Kan si Martin yang mau ngomong. Kan lu yang ngebuka. Ya Bram, lanjut Bram. Jadi yang masalah itu yang masalah bahwa di masa levelnya udah lebih tinggi gitu dibanding orang-orang. Anjing, tanggapan Alvin dicuekin. Tapi Bram, misalkan ada gak sih maksudnya kalau kepala paroki, pastor paroki yang bisa ngelawan dewan gitu. Misalkan dia ternyata pokoknya anak muda gitu. Dan masa kok dewan gue terlalu korup ya mesti gue lawan. Ada gak sih kayak begitu? Apakah pada akhirnya ngikutin aja dewan paroki? Udahlah. Oh, enggak dong. Maksudnya pastor paroki kan ketua paroki. Iya. Maksudnya ketua paroki itu adalah ketua dewan paroki. Jadi berarti dia pasti akan ngikutin apa yang dewan mau dong gitu. Apa kan karena dia bagian dari dewan, cuy. Kan tergantung duit berapa yang dikasih dari Bukannya dewan. ketua parokinya itu pastor parokinya sendiri ya? Iya, ketua dewan itu pastor paroki. Ketua dewan itu pastor paroki itu kepala pastor paroki. Tergantung duitnya lah. Kan masalah itu. Persembahan, sayang. Makanya kan kita Enggak. Di bawah lu gila. Enggak. Persembahan. woi, ini kalau masalah duit udah nggak boleh ngomong deh Pak. Itu udah kalau menurut gue masalah duit gak berani ngomong. Kalau menurut gue masalah kita berantem. Tahu, kita cuma pembantu Mas lagi bersih-bersih rumah. Enggak. Kalau menurut gue itu udah kayak udah sama-sama tahu kali. Maksudnya gereja itu juga butuh sokongan dana dan butuh kayak semacam penyumbang tetap untuk gereja. Nah, kalau gue ngelihat ya, karena polanya hampir sama. Kenapa banyak orang-orang yang ngisi di posisi-posisi dewan paroki itu biasanya orang berduit dan biasanya pastornya itu nurut-nurut aja sama dewan paroki karena ya parokinya entah pasturnya berdiri sendiri atau secara parokinya secara lembaga ya mereka takut kehilangan orang-orang yang bisa ngasih sumbangan itu ke gereja. Oh, jadi gini. Jadi gua simpulin adalah rata-rata orang dewan paroki isinya adalah orang-orang yang menjadi donatur dari gereja itu. Yes. Benar bukan? Rata-rata, nggak semua ya, rata-rata. Aduh, jadi kalau misalkan gue punya duit, gue mau nguasain gereja, ya udah gue sumbang, tapi lu jadi gue Iya. Masalahnya Tin, duit lu nggak banyak. Ini gue baru sadar. Jadi sebenarnya memang berarti benar dong namanya istilah harta, tahta itu pasti ya udah mainnya ada aja gitu. Orang yang menurut gue butuh kekuasaan, gue nggak bisa menguasai gimana cara gue menguasai negara, yang mending gue menguasai hal yang lebih kecil, organisasi, lembaga. Iya. Bangsa. Ya lo harus sadar itu lah, Tin. Iya. Gue baru aja sih, ternyata begitu. Entar gue kalau banyak duit juga gue kayak gitu, tenang aja. Gue banyak duit nggak begitu sih. Paling gue banyak main cewek doang sih, duitnya habis buat cewek gitu, buat tahta. Ini disensor kan gak sih? disensor. Gue mau bikin lagu rohani. Cuma bercanda demi Tuhan, gue yang masih jomblo. Iya, ngerusak citra sendiri, citra muka dia sendiri. Tolong dong Yam, please dikat Yam. Ini gue mau bikin album rohani nih. Jangan sampai gue bodoh amat. Iya, Tin. Gak apa-apa. Gue cut si dengerin. Nih, gue tutup ya. Iya. Nih, satu bahasan terakhir ya, gue tutup nih daripada si anjing nih ngomong banyak. Nerobos lagi, kelar gue berat-berat. Nih, lu berenam. Kita berenam. Itu masih mau aktif di OMK nggak? Hah? Satu lagi siapa? Dari siapa dulu nih? Oh iya, Mas Septi. Iya, sorry. Masih mau apa? Kita bertujuh masih mau aktif lagi nggak di OMK? Dari siapa dulu? Dari yang paling muda. Oke, dari yang masih mungkin. Willy yang paling muda. Oke, jadi kalau menurut gua
Lu kok gampar. Aku muda. Dari William deh. William, Valden, Alpin, Martin, gue sama Abram baru terakhir. Artinya Gue kapan? sih, Paling akhir. Septi Kalau satu gue ya. satu mulut sama gue. Iya, dari lu Will. gue sih masih lah pasti ya. Lu masih. Dan Gue masih deh. Gue singkat aja deh ya. Gue masih. Dan Gue masih aktif nih. Mau ya gue aktif, tapi nggak sering banget. Dan ada satu kondisi di mana gue harus nggak bisa bekerja bareng satu sosok lah. lu Pin? Tergantung, karena ya setiap orang pasti punya kesibukan ya, entah pekerjaan atau apapun. Seiring waktu pasti kesibukan bertambah. Jadi jawaban gue tergantung apakah gue masih sanggup dan atau gerejanya masih bisa diperbaiki nggak si tatanan-tatanan strukturalnya ini. Kalau misalnya memang masih belum bisa diperbaiki, buat apa gue effort, buang waktu gue dan lain-lain untuk satu hal yang sampah. Sampah. Lu Tin? Kalau menurut gue nggak bisa apa ya? Menurut gue OMK itu bukan hanya sebuah komunitas gitu. OMK itu ya kita gitu. Udah kayak keluarga gue juga sih sebenarnya. I love you. Kalau gitu. Jadi gini, maksudnya ya to be honest, gue masih mau banget namanya menjadi seorang OMK gitu, aktif. Maksud gue bukan OMK itu bukan sebuah komunitas, melainkan kita yang memang ya kita itu solid gitu. Even Sabtu Minggu kita nggak ketemu, minimal kita tetap ngobrol gitu, kita tetap sharing cerita, kita tetap as usual akrab. Karena ketika kita kuat, maksudnya kita anak-anak muda kita kuat, kita nggak ada yang namanya main geng-gengan, nggak ada yang berpecah. Ya, OMK itu akan sejalan gitu dengan sendirinya gitu. Bahkan walaupun kita akan berseberangan dengan Dewan Paroki, asalkan anak-anak muda solid dan memang benar gitu, pasti akan bisa kembali. Si mulut kereta ya, ditanya apa, jawabnya panjang banget si anjing. Dari tadi. Kalau gue sih, kalau gue mau. Kamu yang? Enggak. Kenapa nggak mau? Mampus, tadi bilang semulut ya. Iya. Semulut. Iya, ya tunangan belum tentu satu otak lah ya sekarang ya. Terus, kamu kenapa ya, Beb? Enggak, karena ya udah enough is enough aja gitu. Maksudnya kayak udah banyak energi dulu yang udah pernah aku tuangin buat OMK gitu kan, tapi ketika aku bisa bikin perubahan dan ketika itu didukung sama mayoritas anak-anak OMK di paroki aku dicekal sama Dewan Paroki kan, jadi kayak oh ya udah enough is enough. Gitu. Kepahitan Yam, cewek lu kepahitan. Iya, nggak apa-apa lah. Lu Bram? Gue kalau misalnya ditanya masih mau aktif di OMK Paroki, enggak akan. Tapi kalau misalnya apakah gue masih mau menyelamatkan OMK dengan bikin komunitas di luar paroki, kemungkinan besar gue pengen. Yes, setuju. Nah, harapan dari pertanyaan selanjutnya adalah harapan dari lu orang yang kepingin masih aktif di OMK. Apa yang lu harapin dari OMK? Satu-satu dari William lagi. Ini penutup ya. Kalau dari gue sih simple ya. Dari dulu tuh sama kayak Martin tadi, gue nganggep kita ini udah bukan kayak, oh gue cuma ketemu lu di OMK, jadi ya udah lu sama gue sebatas teman di OMK doang. Udah enggak gue. Gue tuh udah nganggep kayak, ya lu kayak abang gue, Abram kayak abang gue gitu loh. Valden kayak saudara gue. Kayak ya harapan gue sih. Pembantu. Terus lanjut Will. Harapan gue sih kayak kalau yang kayak tadi Abram bilang, pengen sih gue sebenarnya kalau gue nanti aktif lagi di OMK, itu bukan cuma sekedar organisasi yang dipenuhi sama kayak egoisan masing-masing gitu loh. Kalau sekarang kan yang gue lihat antara dewan atau antara sang ketua kita juga kayak masih punya egois dari diri sendiri kan, kayak gue maunya begini. Lu harus sadar kita tuh organisasi ya ibaratnya. Lu harus sadar kita harus punya satu visi misi sih kalau menurut gue. Harapan gue sih lebih kayak kita nyatuin pikiran aja sih. Maksudnya kayak sekarang ya kalau menurut gue tuh nggak cocoknya karena ya udah gue punya pikiran sendiri, lu nggak setuju sama gue, lu cabut gitu loh. Harapan gue ke depannya semoga kita bisa lebih kompak lagi sih. Kalau
kalau dalam organisasi. Kalau yang gue mau ya. Yang lu mau. Nah, lu Den, yang lu mau nanti buat OMK anjing ini banget ya. Kalau gue sih konten ke arah apa ya? Gue pengen OMK itu lebih membangun orang sih. Maksudnya? Kayak contoh aja, membentuk melalui dinamika. Soal yang tadi William bilang, ya nggak mau gue mau lu gitu. Lebih ke arah, pasti dinamikanya gitu kan. Dan sorry, putus. Ulang dari obrolan tadi yang pertama kali masuk Zoom. Kenapa? Intinya sih pengen ngebentuk karakter aja sih. Kan kayak begini kan udah bukan karakter lain kan. Setiap organisasi. Iya. Halo. Gue normal, sinyal lu jelek ya? Di gue jelek ya? Iya. Gue dalam kamar cuy, harusnya bagus sinyal gue. Cepet Pak Jajang. Jadi gini, lebih membentuk karakter orang deh gitu aja. Jangan yang OMK yang kayak tadi gue jabarin tadi, lebih ke arah ya lu di depan manis, di belakang jelek gitu. Enggak, gue nggak suka kayak gitu. Karena tiap organisasi ngebangun orang gitu, membentuk orang. Nah, ngebangun orang apa yang lu harapin? Contoh paling simpel yang kita dulu bilang, dari OMK nih, bawa ke kampus. Maksudnya? Jadi ada upgrade ya dong. Lu udah ngerti nih organisasi tuh kayak gini nih. Gitu. Sampai kampus lu bisa ngebawa diri, organisasi seperti ini. Dan mungkin lu bisa benerin ada kejelekan di organisasi kampus lu begitu. Mungkin lu bisa bikin inovasi lebih di organisasi lain. Karena menurut gue ya harus membangun. Toh range umur dari 12 sampai 35 tahun. Ya, gue harapkan untuk saat ini ya, OMK bisa ya sadar diri kalau peran kalian tuh penting, peran kita penting, dan kita semua itu sebenarnya ujung tombak dari masa depan gereja nanti ya, karena kan one day kita bakal ngeganti mereka karena anggota dewan pasti mati. Mereka pasti meninggal. Nih gara-gara corona. Gue gak tahu sebelah amin atau enggak ya, gak tahu deh. Jadi karena kan kita pasti akan menggantikan posisi mereka. Semoga ya kita bisa mendobrak lah, memberikan inovasi yang baru. Kita nggak jadi anggota dewan yang seperti saat ini yang full of shit. Ya kita bisa membawa perubahan lah, membawa gereja Katolik menjadi rumah kedua kita yang sesungguhnya lagi. Nggak ada lagi ini yang istilahnya gue gereja cuma sekedar buat misa, sekedar ibadah, gue pulang. Gue yang rindukan sebenarnya bukan berkumpulnya, tapi adalah ketika di mana semua anak muda Katolik memiliki rumah kedua, wadah yang jelas dan bisa membentuk karakter lu, bisa membuat lu jadi orang yang at least lu punya sebuah soft skill yang berguna di masa depan lu kelak. Gak cuma sekedar ngumpul, ngobrol, bla bla bla, main bola, full of shit gitu doang. Tapi lu belajar sesuatu dan lu bisa mengimplementasikan itu di masyarakat. Dan ya untuk lingkungan terkecil lah kita bisa memperbaiki gereja kok ke depannya, gue yakin. Semoga kayak gitu doang sih harapan gue. Lu Tin? Gila, kontennya nggak cuma ngomong jorok doang nih, gila positif. Terus pokoknya harapan saat ini gue buat OMK adalah gue pengen OMK itu bukan lagi menjadi wadah Dewan Paroki sebagai boneka atau puppet buat mereka menjalankan komunitas anak mudanya. Tapi gue pengen ya OMK itu ya kita ini yang ini gue ngomong jadi lupa kan. Giliran ditanya serius ya, dia lupa. Giliran dia ditanya nerojos terus bercandaan ya. Oke, gue ulang. Emang harus ngadi-ngadi pertanyaannya. Terus harapan gue untuk OMK adalah gue pengen OMK itu bukan cuma sekadar komunitas buatan boneka dari Dewan Paroki gitu buat anak-anak muda. Gue pengen ya OMK itu shit dah gue bingung. Aduh. Nggak tahu. Ya, wow. Narkoba biasa. Kurangin. Ya, rambut gue hilang, langsung ilmu gue hilang semua nih, botak gue. Kurangin konsumsi cubung ya, kurangin. Iya, kurangin ya nak ya. Jangan banyak-banyak ya. Ya, pokoknya intinya gue pengen OMK itu bukan cuma sekadar komunitas formal buatan dewan untuk anak muda. Gue pengennya adalah OMK ini sebagai rumah kedua anak-anak muda gitu. Yang rumah kedua untuk lepas dari segala masalah yang ada di dunia gitu.
anak-anak muda yang pusing sama kerjaan, pusing kuliah lah, pusing percintaan lah, pusing ini itu lah. Ketika dia ke gereja, dia kembali ke OMK, ya udah dia ketemu rumah dia yang kedua gitu. Dengan rumah itu gue bisa setidaknya gue lepas dari segala kepenatan gue. Sabi. Kalau harapan gue, OMK bisa menjadi tempat untuk Luar orang biasa. Belum. Apa gimana ya? Tempat apa? Harapan gue OMK bisa ngelihat, bisa ngebawa orang-orang kayak gue, kayak kita itu bisa dipandang nggak cuma sebelah mata doang gitu. Kita yang cuma ngerokok, minum-minum gitu, terus ngomong-ngomong jorok, disangka kita semua nggak punya otak gitu. Ngomong-ngomong gitu, semua temen gue nge-DM, Tin, gila lu juga ya, gue pikir-pikir muka lu muka bangset, muka fucek boy, tapi omongan lu tuh tentang gereja tuh lumayan juga. Gila, maksudnya gue berapa datang fucek boy. Emang view-nya berapa sih view-nya? Nggak tahu, gue belum ngecek. 2 doang. Iya, itu gue sama nyokap gue juga gitu yang nonton. Gue ngomong dipotong. Jadi biar kedepannya dia tahu gitu kalau misalnya orang-orang kayak gue terutama gitu yang dengan porsian kayak gini gitu, dengan bentukan kayak gini, tapi ternyata punya kemampuan lebih dan lebih dihargain. Jadi kita nggak cuma dipandang kayak ya udah kita kuli doang, kita ngangkat doang gitu-gitu. Padahal kita semua bisa berpikir, kita semua bisa ngebangun sesuatu, kita semua lebih bisa bergerak lah gitu. Ya biar istilahnya kalau kata orang pintar, every saint has a past, every sinner has a future. Sabi. Artinya jangan lupa berdoa sebelum tidur. Siap. Oke. Gue tadi lagi Udah nyari beres arti ya? yang lucu tapi nggak dapet. Nah, lu Bram. Oh, gue juga. Iya. Nanya lagi. Lu Dewan Paroki. Anjir. Najis. Kalau gue, harapan gue, jadi harapan gue bisa membuat caranya menjadi terbalik. Jadi kalau misalnya dulu kita, ketika kita datang ke gereja, habis itu kita mulai bertanya, kita sudah berada di gereja, bagaimana cara mencari orangnya? Berarti kita sudah punya rumahnya, yang kita butuhkan adalah orangnya. Harapan gue adalah gue bisa merubah itu. Jadi ini adalah idealisme gue pribadi ya. Jadi gue pengen memulai dengan orangnya. Jadi gue pengen mengumpulkan orangnya. Entah nanti akan seperti apa bentuknya. Baru gue akan cari rumahnya. Siapapun yang bersedia menerima kami. Jadi kalau misalnya lu nggak terima, ternyata keuskupan bersedia menerima kami, ya udah kita dibawa keuskupan aja, nggak usah dibawa paroki. Nggak usah lah. Kalau Vatikan terima kita juga ke iya, kita dibawa aja. Vatikan. Dari tukang sapu ya. Ketubes. Kita dibawa ke Vatikan. Waduh, repot. Kenapa? Ada ikan asin. Gue susah makanan nanti. Kalau harapan gue, ya kurang lebih gue akan mulainya dari situ sih. Jadi, karena menurut gue, sekarang paroki-paroki yang sekarang itu agak kurang bersahabat dengan orang-orang seperti kita. Iya. Bukan agak lagi. Jadi, mari kita yang berkumpul, kita berbuat sesuatu untuk gereja, tanpa rumah pun nggak apa-apa, karena Katolik itu adalah rumah kita. Anjir. Setuju. Berkumpul. Di situ aku hadir. Anjir. Nah, itu baru gua cut. Nah.